things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Wiling Sumping, jumpa lagi sama aku di Mas Rafael. Nah, di minggu kemarin kita udah ngebahas part 3 dari cerita Three Kingdom ini, dimana terbentuk aliansi dan juga pindahnya ibu kota ke Chang'an. Yang ketinggalan bisa langsung lihat di sini nih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 4, lanjutan dari part 3 kemarin. Zhao Zilong dan Sun Ce. Nah, akhirnya pasukan aliansi ini bubar karena mereka ternyata mementingkan kepentingan mereka masing-masing. Nah, saat ini Sun Jian yang telah berhasil mengambil segel giok atau stempel giok ini ternyata dikejar oleh pimpinan daerah lain, karena siapapun yang memiliki cap giok ini berpeluang untuk menjadi jenderal besar atau mungkin pemimpin negara. Jadi makanya Sun Jian ini dikejar. Singkatnya, saat ini Sun Jian sedang bertarung melawan Liu Bian. Saat mereka bertarung ini, Sun Jian melawan Sun Ce. Sebenarnya saat pertarungan antara Sun Jian melawan Liu Bian ini, Sun Jian ini berhasil menang sebenarnya. Tetapi saat akan masuk untuk menerobos pintu dari kota Liu Bian ini, terjadi badai besar sehingga Sun Jian dan juga pasukannya berkemah dulu beberapa kilometer di sebuah bukit. Naasnya pada malam hari ternyata camp mereka dilempari oleh batu-batu besar dan juga anak panah, sehingga Sun Jian tewas di sana dengan badan-badan tertimpa batu-batuan dan tertusuk anak panah. Sun Ce yang saat itu selamat pun sedih karena ayahnya telah wafat. Lalu akhirnya Sun Ce pun menjadi pimpinan Changsha menggantikan ayahnya. Sun Ce ini menjadi pemimpin yang sangat baik dan juga sangat dermawan, sehingga banyak orang-orang hebat yang berada di sisinya. Di tempat lain, Yuan Shao saat aliansi kemarin tidak berusaha memulihkan atau menaklukkannya. Dia menunggu dan mengumpulkan kekuatan. Saat ini Yuan Shao ingin merebut wilayah Jizhu. Dan Yuan Shao saat ini menyerang Gonzuzan. Karena saat itu pasukan Yuan Shao lebih banyak dari pasukan Gonzuzan, Gonzuzan pun tertekan sehingga akhirnya mereka mundur sangat jauh dari kota Jizhou. Saat mundur ini, Gonzuzan terpisah dari pasukannya. Dia sendirian berlari ke bukit dan dia dikejar oleh salah satu jenderal dari Yuan Shao, yaitu Wen Chao. Wen Chao di sini berhasil mengejar Gonzuzan dan berhasil membuat Gonzuzan jatuh dari kudanya. Saat akan segera membunuh Gonzuzan, ternyata ada seorang pemuda yang menghentikan Wen Chao. Pemuda ini memiliki tinggi sedang, alis tebal dan mata besar, dahi lebar dan juga tulang mukanya kokoh, memakai pakaian berwarna putih kebiruan dan menggunakan tombak. Pemuda ini mengalahkan Wen Chao dan juga menyelamatkan Gonzuzan. Tak lupa pemuda ini pun memperkenalkan dirinya. Pemuda ini bernama Zhao Zilong. Zilong pun bergabung dengan pasukan Gonzuzan. Pertempuran antara Yuan Shao dan juga Gonzuzan terdengar oleh 3 saudara. Liu Bei, Guan Yu dan Zheng Fei pun segera pergi menuju Jizhou untuk bergabung dalam pertempuran itu. Ketika sampai di medan pertempuran, ketiga saudara ini pun segera membantu Gonzuzan dan mengusir atau memukul mundur pasukan Yuan Shao. Pasukan Yuan Shao ini sangat takut dengan Guan Yu dan juga Zheng Fei karena mereka seperti bukan manusia. Mereka berhasil membantai 100 orang dengan mudah. Setelah memenangkan pertempuran ini, Liu Bei berkenalan dengan Zhao Zilong. Entah mengapa seperti ada ikatan bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Tipu daya Wang Yun. Di Chang'an, Dong Zhuo sangat senang karena aliansi-aliansi yang sebelumnya menyerang dia saling bertempur. Ini membuat Dong Zhuo semakin arogan. Tak lupa, Dong Zhuo pun di sini membuat para saudara-saudaranya menjadi pejabat-pejabat tinggi dan jenderal-jenderal tinggi di istana. Bahkan kampung halamannya itu Meiwo yang dia kunjungi 2 bulan sekali pun dibuat sangat mewah. Seseorang yang ingin menyingkirkan Dong Zhuo yaitu Wang Yun, yang dia seorang menteri dalam negeri, memiliki sebuah rencana. Dia memiliki seorang putri angkat yang sangat cantik bernama Diao Chan. Rencana dia adalah untuk mengadu domba Dong Zhuo dengan Lu Bu. Wang Yun pun mengundang Lu Bu ke dalam rumahnya. Dia pun selalu memuja-muja Lu Bu, mengatakan bahwa dia seorang pahlawan. Tak lupa dia pun mengenalkan Diao Chan kepada Lu Bu.
Dio-chan pun mengatakan jika dia menyukai Lubu. Setelah itu Lubu pun mengatakan jika dia ingin menikahi Dio-chan. Wang Yun pun setuju untuk memberikan Dio-chan kepada Lubu. Esok harinya ternyata Wang Yun pun mengundang Dong Zhuo untuk ke rumahnya. Sama seperti Lubu, Wang Yun pun memuja-muja Dong Zhuo sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat. Tak lupa dia pun memperkenalkan Dio-chan. Karena Dio-chan sangat cantik, Dong Zhuo pun suka atau menyukai Dio-chan. Dan dia pun ingin membawa Dio-chan ke istana untuk menjadikannya sebagai permaisuri atau selirnya Dong Zhuo. Dong Zhuo pun langsung membawa Dio-chan saat itu juga ke istana. Lubu yang saat itu sedang berpatroli melihat kejadian itu. Lalu dia segera mendatangi Wang Yun dan sangat marah kepada Wang Yun. Lubu berkata, "Kenapa kau memberikan Dio-chan kepada Dong Zhuo? Padahal kau sudah berjanji akan memberikannya kepadaku." Wang Yun pun pura-pura kaget. Dan dia mengatakan bahwa Dong Zhuo katanya membawanya untuk memberikannya kepadamu. Apakah kau tidak tahu? Lubu pun berpikir dan ia segera mengecek untuk pergi ke istana besoknya. Lubu pun menanyakan kepada dayang-dayang di sana. Dayang-dayang di sana pun mengatakan bahwa Perdana Menteri semalam membawa teman tidur. Ini membuat Lubu sangat-sangat marah. Sudah 1 bulan Dio-chan selalu bersama dengan Dong Zhuo. Saat ini Lubu selalu memperhatikan Dio-chan dan selalu kepikiran. Dia pun sangat sedih. Saat ini Lubu sedang jadi sad boy. Suatu hari Dong Zhuo sedang merapat dengan sang kaisar. Lubu pun mencuri kesempatan ini untuk mencari Dio-chan. Dan mereka pun bertemu. Saat pertemuan ini, Dio-chan mengatakan kepada Lubu kalau dia sebenarnya mencintai Lubu. Dio-chan pun ingin mengakhiri hidupnya. Dia berkata, "Tubuhku yang kotor ini tak pantas untuk seorang pahlawan." Lalu Dio-chan mengambil pisau. Lubu pun mencegahnya, lalu memeluk Dio-chan. Dio-chan berkata, "Jika aku tidak dapat menjadi istrimu di kehidupan ini, aku akan menjadi istrimu di kehidupan mendatang." Lubu pun membalas, "Jika aku tidak menikahimu di kehidupan ini, aku bukanlah pahlawan." Terbunuhnya Dong Zhuo. Lubu pun curhat dengan Wang Yun. Lalu Wang Yun pun ternyata mengkompori Lubu. Dan akhirnya mereka berdua mengatur sebuah rencana. Rencana pun dimulai ketika Dong Zhuo akan pergi ke kampung halamannya yaitu Meiwo. Tapi kali ini Lubu tidak menemaninya. Dia tetap berada di istana. Sehingga dia hanya ditemani dengan oleh 4 jenderal yang juga merupakan saudaranya yaitu Li Jue, Guo Xi, Fan Chao, dan Zhang Ji. Ketika di Meiwo, Dong Zhuo pun mendapatkan titah untuk segera kembali ke istana karena dia akan diangkat menjadi kaisar baru. Saat itu Dong Zhuo pun sangat senang. Dia pun segera pergi menuju istana tanpa ditemani 4 jenderal sebelumnya yang tetap berada di Meiwo. Jarak antara Meiwo ke ibu kota Chang'an sekitar 10 km. Sampainya dia di istana, ternyata para pejabat sudah berada semuanya di istana. Lalu ketika Dong Zhuo turun dari kereta kudanya, tiba-tiba Wang Yun berteriak, "Pemberontak berada di sini." Dong Zhuo pun kaget. Lalu Lubu dengan kudanya segera pergi menuju Dong Zhuo dan segera menebas kepala Dong Zhuo di sana. Lubu pun berkata, "Titah kaisar adalah untuk membunuh pemberontak Dong Zhuo, tidak ada yang lain." Sontak saja semua pejabat yang ada di istana bersorak, "Wan Sui, Wan Sui, Wan Sui." Kepala Dong Zhuo pun dipamerkan ke publik dan diarak keliling kota. Sedangkan badannya disimpan begitu saja. Badannya ini sampai rusak karena diinjak-injak oleh para penduduk atau rakyat-rakyat di kota. Nah, kita part 4-nya sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut ke part 5. Yang bisa kita ambil dari sini adalah cinta bisa membutakan. Asik. Nah, bagaimana kelanjutannya antara kisah cinta Lubu dan juga Dio-chan ya? Akan lanjut di part 5. Oke.
sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu cerita tentang Three Kingdom. Oke, sampai di sini dulu. See you guys. Bye-bye.